Pemirsa Bali TV kembali lagi tentunya masih dalam Dialog Merah Putih dengan topik kita yang sangat menarik hari ini pemirsa, perubahan Perpres lancarkan reklamasi Teluk Benoa. Masih bersama dua orang narasumber kita, ada Bligendo dan juga ada Pak Made Mangku. Saya ingin menyambung sebelum jeda tadi, Pak Made Mangku. Bagaimana Bapak melihat perubahan Perpres ini, Pak? Ya, saya justru kalau ditanyakan bagaimana perubahan Perpres, sebenarnya Wayan Genu sendiri yang hadir pada saat sekarang ini sudah tepat sebenarnya untuk berbicara tentang perubahan Perpres. Karena Genu sendiri persis tahu bagaimana proses administratif itu. Kemudian sampai terjadi perubahan Perpres ini. Tetapi saya yang melihat permasalahan ini justru dari sudut yang lain. Dan saya sama Genu sendiri itu adalah ada sudut pandang yang berbeda sebenarnya. Kemudian yang harus kita kolaborasi menjadikan satu di sini untuk kepentingan masyarakat Bali. Oke. Ya, di situ. Kemudian pertama yang saya harus pahami tentang reklamasi ini adalah cuman saya mau menjelaskan dari sudut teknis kalau ada pertanyaan teknis. Baik. Saya tidak mungkin akan bisa menjawab pertanyaan yang menyangkut tentang hukum dan advokasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang dikomandoi oleh Genu sendiri. Posisi saya tidak di situ. Baik. Cuman jangan dikaitkan lagi baru saya kemudian di posisi yang menjelaskan teknis, bukan artinya saya langsung setuju dengan itu. Tidak. Baru Saya setuju gitu. Saya masih tetap berposisi independen dan menjelaskan sesuatu apa yang kira-kira akan terjadi kalau itu sampai terjadi reklamasi. Apa yang kira-kira akan terjadi, Pak? Ada beberapa, kalau kita melihat dari sudut yang negatif, pasti ada. Jangankan kita merubah bentang alam sampai seluas 700 hektar. Kita bernapas saja, itu sudah mempengaruhi dan sudah berdampak negatif kepada orang lain. Jangankan 700 hektar yang kita rubah bentang alamnya. Pasti akan ada. Tetapi, ini semuanya ada teknik yang bisa meminimalisasi. Untuk itulah perlu dijelaskan duduk persoalannya. Pertama, teman-teman kan banyak menyatakan bahwa Teluk Benoa ini tidak berbeda dengan BTID misalnya. Saya harus jelaskan. Di sini ada perbedaan. Kalau BTID itu berhadapan langsung dengan barier, karena saya ini orang laut, saya ini penyelam, saya tahu siklus sedimentasi transport, dan saya tahu perubahannya. Jadi perbedaan di sana, BTID itu berhadapan langsung dengan barier, berhadapan langsung dengan laut lepas. Pada saat-saat tertentu, kalau terjadi gelombang yang lebih besar, ini akan terjadi refleksi gelombang baru, karena dia akan menghantam banwall yang dibangun oleh BTID. Jelas akan berdampak luar biasa besarnya terhadap Sanur, Gianyar, Kelungkung, dan seterusnya. Di Nusa Dua pun, itu yang akan terjadi. Tetapi Teluk Benoa perlu dipahami, posisi Teluk Benoa ini ada di tengah-tengah dari teluk itu sendiri, yang cuman membawa sedimen itu masuk dan tidak membawa sedimen itu keluar. Mungkin enggak pertanyaannya, kalau secara teknis ini, kemudian dia akan menyebabkan abrasi di tempat yang lain. Oke. Kalau metode-metode mungkin Ya. banyak sudah ada, mungkin saja perlu juga kita pahami dari sudut pandang yang lain. Baik. Itu maksudnya. Oke, Ya. Bligendo, bagaimana komentar dari pernyataan Pak Made Mangku tadi? Ya, nggak banyak. Satu, pernyataan ini berbeda 180 derajat dengan apa yang saya dengar dari orang yang sama setahun lalu. Gitu. Karena beliau adalah orang yang justru dulu paling keras menolak. Saya nggak tahu kemudian tiba-tiba bisa menjadi sangat toleran dengan persoalan reklamasi ini. Apakah kemudian ilmu yang beda, ada cara pandang yang berbeda, atau hanya berdasarkan pengalaman? Karena problemnya adalah apakah yang beliau katakan soal perbedaan arus laut dengan pengalamannya, atau tertulis dalam satu bentuk penelitian. Oke. Kalau kami di Aliansi for Bali ini juga melakukan penelitian oleh teman-teman konservasi internasional. Kami menemukan fakta-fakta hasil penelitian ya, dan hasil penelitian konkret yang dilakukan sendiri itu berbeda 180 derajat. Bahwa ada persoalan reklamasi sebagai kawasan konservasi harus dilihat begini. Satu, kawasan konservasi perairan tentu saja tidak kemudian ditetapkan oleh Presiden pada tahun 2011 sebagai sebuah penetapan status kawasan yang tanpa hitung-hitungan. Karena kalau kita lihat misalkan berdasarkan penelitian konservasi internasional, Teluk Benoa ini mempunyai fungsi konservasi yang luar biasa misalkan. Pertama misalkan dia fungsi
intristik gitu ya, punya nilai lebih yang dibandingkan nilai ekonomi karena keunikannya, karena dia menghubungkan dua pulau dan dia menjadi penyangga di situ. Terus yang kedua, Teluk Benua ini juga dia menjadi penyangga zona mangrove dan kemudian menjadi penyangga dan penghubung kawasan konservasi yang lainnya di daerah Nusa Dua, Sanur dan sekitarnya sampai ke Nusa Penida. Nah, yang ketiga kemudian yang paling penting adalah Teluk Benua ini kawasan reservoir. Kawasan reservoir dari 4 sungai besar, ya, dari Das Badung, daerah aliran Sungai Badung, Das Sama, Das Mati, ya, dan Das Bualu. Yang kemudian debitnya masih sama, tetapi kemudian kalau volume tampungannya karena direklamasi 700 hektar sesuai dengan Perpres yang baru, itu akan menyebabkan kejadian yang sungguh luar biasa, apalagi kalau pengerukannya hanya 3-4 meter. Tidak setara antara pengerukan yang dilakukan, yang direncanakan oleh TWBI dengan kemudian debit air yang masuk. Apa kemudian yang menjadi urgensi Presiden SBY mengubah Perpres ini? Saya lihat kemudian SBY lebih mengakomodir kepentingan investasi. Ini dugaan dan patut diduga. Pertama begini, 2011 ditetapkan kawasan konservasi sebetulnya kan karena mau dibangun jalan tol di atas perairan. Lalu ditetapkan itu sebagai kawasan konservasi Teluk Benua. Nah, alih-alih kemudian mengamankan kawasan konservasi dengan kebijakan-kebijakan konservasi, kalau dia rusak harusnya kan kebijakan-kebijakannya kebijakan konservasi, bukan karena kemudian terjadi pendangkalan lalu dibenarkan untuk diuruk. Nah, dengan membaca di pasal 101, 63A Perpres yang baru dan 100A Perpres yang baru, itu kita bisa lihat bahwa kata-kata dalam Perpres itu revitalisasi termasuk penyelenggaraan reklamasi seluas 700 hektar sama persis dengan statement dari Wisnu Chandra Petinggi Artagraha di media nasional tanggal 28 Januari 2014. Di mana kemudian kita lihat sebelumnya SBY memanggil Yusril Issa Mahendra untuk khusus meminta pendapat hukum. Pak Yusril dimintakan pendapat hukum khusus untuk bagaimana merevisi kawasan konservasi ini untuk diubah menjadi pemanfaatan umum supaya bisa direklamasi. Atau lebihnya untuk pengembangan pariwisata bahasanya. Lalu kemudian dia juga Kementerian Kelautan, Kementerian Perekonomian kemudian secara agresif melakukan upaya-upaya merubah Perpres ini dengan cara-cara tersembunyi. Oke, saya ingin ke Pak Parimangku. Bagaimana melihat perubahan Perpres ini, Pak? Apa yang kemudian menjadi urgensi dari perubahan Perpres ini? Betul. Maka dari itu saya bilang, dialog ini akan menjadi menarik. Dan saya sangat senang apa yang dikatakan oleh Genu tadi, bahwa orang yang sama kemudian membuat pernyataan yang kelihatannya berbeda. Pasti. Pertanyaan pertama adalah begini. Apakah Pak Mangku setuju tidak kalau itu direklamasi 700 hektar atau 838 seperti kata-kata teman-teman? 838 itu dari SK yang pertama. Oke, ya, kita ya, dulu sebentar. Ya, 700 lah sekarang. 700 yang Perpres. Yang Perpres, ya. Baik 838 maupun 700. Itu kalau adik nanya ke saya, setuju enggak? Yang pertama menyatakan tidak setuju adalah saya orangnya. Tidak setuju. Nah, bagus itu kan. Ya kan? Terus kenapa akhirnya saya berani juga ikut memberikan komentar bahwa ini perlu menjadi perhatian masyarakat, biar masyarakat ini juga tahu bahwa informasi yang sekarang keluar ini perlu menjadi perhatian bersama. Contoh misalnya, betul enggak kalau itu direklamasi, kemudian Sidakarya itu menjadi terendam? Kalau 838, betul. Betul enggak benua menjadi terendam? Kalau 838, betul. Kenapa betul? Karena luasan dari teluk itu cuma 838. Itu artinya diuruk total. Pada saat terjadi pasang masuk, pasti akan meluber kemana-mana. Cuman sekarang pertanyaannya, mampu enggak orang yang akan melakukan itu, ini lepas dari administrasi dulu ya, ke teknis dulu. Mampu enggak sekarang secara teknis, investor misalnya, kalau dia mau melakukan reklamasi di sana, mampu dia menghitung volume air di sana, kemudian dia bisa meredam semua air yang di sana, dimasukkan ke dalam satu palung seperti apa yang dikatakan tadi, bukan cuma 2 meter sampai 4 meter. Iya, nanti kita akan bahas juga apakah perubahan zona konservasi ini dalam Perpres 51 tahun 2014 akan berbahaya nih untuk lingkungan di Bali. Sesaat lagi pemirsa tetaplah di Dialog Merah Putih.